Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Agustina Senjayani MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Sifanur Rahmanda dengan NIM 12514300029 dari kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dengan judul Membangun Resiliensi dan Keberlanjutan Melalui Ketahanan Iklim dan Transformasi Energi. Baik, lanjut yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Pada bab ini saya membahas gambaran Indonesia di tahun 2045, yaitu masa depan Indonesia yang tidak hanya ingin menjadi negara maju, tetapi juga harus mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan global. Tantangan tersebut antara lain perubahan iklim, krisis energi, dan tekanan terhadap lingkungan yang semakin terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak bisa lagi hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memikirkan keberlanjutan dan dampaknya bagi generasi mendatang. Dalam hal ini, peran warga negara menjadi sangat penting. Warga negara bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan yang ikut bertanggung jawab menjaga lingkungan dan masa depan bangsa. Tulisan yang saya buat memiliki visi bahwa pada tahun 2045 Indonesia diharapkan menjadi negara yang tangguh terhadap perubahan iklim, mandiri dalam penggunaan energi terbarukan, serta menjadikan keberlanjutan sebagai prinsip dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan nasional. Selanjutnya, bab 2 ada resiliensi dan keberlanjutan. Yang pertama, A. Ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana. Indonesia merupakan negara yang cukup rentan terhadap dampak perubahan iklim. Banjir, kekeringan, dan tanah longsor semakin sering terjadi dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengganggu sektor pertanian, ketahanan pangan, kesehatan, dan kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, ketahanan terhadap perubahan iklim perlu menjadi bagian dari arah pembangunan jangka panjang. Selain pemerintah, masyarakat juga perlu terlibat aktif edukasi kebencanaan, kepedulian terhadap lingkungan, serta kebiasaan hidup ramah lingkungan merupakan langkah sederhana namun penting untuk membangun ketahanan bangsa terhadap risiko iklim. Selanjutnya, yang B, transformasi energi sebagai pilar keberlanjutan. Selain isu iklim, persoalan energi juga menjadi tantangan besar. Selama ini, Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil yang berdampak pada peningkatan emisi karbon dan risiko krisis energi. Padahal Indonesia memiliki potensi besar energi terbarukan seperti energi surya, angin, air, dan panas bumi. Pemanfaatan energi terbarukan dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional. Transformasi energi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran masyarakat, misalnya dengan menghemat listrik, menggunakan energi bersih di rumah, serta mendukung kebijakan energi ramah lingkungan. Yang selanjutnya ada tinjauan komparatif. Untuk memperkuat upaya keberlanjutan, Indonesia dapat belajar dari negara lain. Jepang dikenal memiliki sistem mitigasi bencana yang baik dan edukasi kebencanaan sejak dini. Singapura berhasil menerapkan konsep kota berkelanjutan meskipun memiliki keterbatasan sumber daya. Sementara itu, Norwegia menjadi contoh dalam pemanfaatan energi terbarukan. Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa keberhasilan membangun resiliensi dan keberlanjutan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dukungan teknologi. Selanjutnya, bab 4, proposal aksi kewarganegaraan. Sebagai bentuk aksi nyata, tulisan ini yang saya buat mengusulkan program Gerakan Kampung Lestari 2045. Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan mendorong penggunaan energi bersih di tingkat komunitas. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemanfaatan energi terbarukan di fasilitas umum, edukasi pengelolaan sampah dan hemat energi, pembentukan relawan tangguh bencana, serta pengembangan kebun pangan komunitas. Melalui program ini diharapkan terbentuk lingkungan permukiman yang lebih sehat, mandiri, dan berkelanjutan. Selanjutnya, bab 5, refleksi. Pada bagian refleksi ditekankan bahwa membangun masa depan Indonesia yang berkelanjutan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas seluruh warga negara. Perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil seperti menghemat energi, menjaga lingkungan, dan terlibat dalam kegiatan sosial. Generasi muda memiliki peran penting sebagai agen
perubahan yang mampu menanamkan kesadaran lingkungan dan membangun budaya hidup berkelanjutan. Dengan keterlibatan semua pihak, visi Indonesia 2045 bukan sekadar wacana, tapi juga tujuan nyata yang bisa diwujudkan secara bersama. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.